Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Radius 212. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Descent yang dirilis pada tahun 2005, dengan ditulis dan disutradarai oleh Neil Marshall. Film ini mengisahkan tentang sekelompok wanita petualang yang dipimpin oleh Juno yang diperankan oleh Natalie Jackson Mendoza. Ia melakukan ekspedisi ke dalam gua, namun mereka tidak menyangka bahwa mereka akan terjebak di dalam gua tersebut setelah beberapa batu jatuh menutupi gua dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Kemudian mereka mencoba berpencar dan terus berharap dapat menemukan jalan keluar. Bukan hanya kegelapan yang mereka hadapi, tetapi ada sesuatu yang lain. Yaitu makhluk-makhluk pemakan manusia yang bersembunyi dalam kegelapan di dasar bumi. Mereka akan menangkap siapa saja yang ada di dekatnya. Setelah sekelompok menyadari bahwa di dalam goa ada monster-monster kematian. Lalu mereka harus berjuang keras agar bisa keluar dari gua tersebut, dan bertahan hidup dari serangan-serangan mematikan sekaligus harus membunuh para monster misterius itu. Film ini dibintangi Shauna McDonnell sebagai Sarah, Natalie Mendoza sebagai Juno, Alex Reid sebagai Beth, Saskia Mulder sebagai Rebecca, Norah Jane None sebagai Holly, dan Miana Buring sebagai Shem. Bisakah mereka menyelamatkan diri dari monster-monster pemangsa tersebut? Bagi yang sudah tidak sabar dengan alur cerita filmnya, mari kita mulai setelah intro berikut ini. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah pemandangan sungai dan pegunungan yang begitu indah dan sangat memanjakan mata. Kemudian di sini terlihat ada 3 orang wanita, yang sedang berusaha menaklukkan derasnya aliran sungai. Mereka adalah Sarah, Juno dan Beth yang sedang berarung jeram. Di tepian sungai terlihat suami Sarah yang bernama Paul dan anaknya yang bernama Jessica, keduanya sedang memperhatikan mereka. Setelah mereka tiba di tepian, Beth bercanda dengan mendorong Juno menggunakan dayung hingga jatuh ke sungai. Paul yang kebetulan berada di dekat Juno, segera menolong Juno untuk naik, dan di sini, adegan memperlihatkan dari sikap Paul, Juno, begitupun Sarah yang menandakan ada sesuatu di antara mereka. Setelah merasa sudah cukup berada di sana, Sarah dan keluarganya pun bergegas meninggalkan lokasi arung jeram tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, Paul tidak fokus dalam menyetir dan teralihkan dengan pembicaraan Sarah yang menyebabkan kecelakaan menimpa mereka. Singkat cerita, Sarah sudah berada di rumah sakit. Setelah Sarah tersadar dari mimpi buruknya, dia mendapatkan kabar bahwa anak dan suaminya tewas dalam kecelakaan tersebut. Tentu saja ia merasa sedih, dengan demikian, sekarang ia harus hidup tanpa Jessica dan Paul. Setahun kemudian di daerah pegunungan Appalachia Amerika Serikat, Sarah, Beth dan Juno kembali berkumpul di sebuah pondok Taman Nasional Kartuga. Di sana mereka juga bertemu dengan teman lama mereka yang bernama Becca dan Sem serta seorang wanita yang merupakan teman Juno bernama Holly. Besoknya mereka semua merencanakan untuk pergi ke sebuah gua. Mereka menghabiskan malam itu dengan gembira, tertawa ceria sekaligus untuk merayakan kelulusan Sem dari Fakultas Kedokteran. Tetapi Sarah masih dihantui dengan mimpi-mimpi buruk akan masa lalunya, terbukti ia masih berhalusinasi. Keesokan harinya setelah selesai berolahraga, Juno membangunkan teman-temannya yang masih tertidur. Kemudian mereka semua bersiap-siap menuju gua. Juno sebagai pimpinan perjalanan, mengarahkan mereka semua ke lokasi Gua Boreham. Sesampainya mereka di lokasi, Juno menjelaskan bahwa gua ini adalah jenis gua berbentuk vertikal yang memiliki mulut tegak, maka dari itu untuk memasukinya diperlukan alat bantu seperti perlengkapan untuk memanjat tebing. Akhirnya mereka tiba di sebuah lubang besar yang merupakan mulut Gua Boreham. Mereka mempersiapkan tali satu persatu dan dari mereka pun mulai menuruni mulut gua itu. Setelah sampai di ruang bawah, Sarah memeriksa keadaan dinding gua tersebut. Di sini Sarah menemukan sebuah jejak darah pada dinding gua itu, yang berbentuk seperti jari manusia. Ekspedisi dilanjut dengan menuruni sebuah lubang yang lebih sempit. Tibalah mereka di sebuah ruangan yang sangat luas dan gelap. Di sini Sarah kelihatan sangat waspada dan dipenuhi rasa penasaran, kemungkinan karena jejak darah yang sebelumnya ditemukan. Tetapi Juno mencoba meyakinkannya bahwa itu 100% aman. Lalu Sarah menemukan celah untuk masuk lebih dalam melewati lubang yang sangat sempit. Hal ini membuat Becca bertanya-tanya, dikarenakan rute yang ditunjukkan Sarah tidak sesuai dengan buku petunjuk yang dia baca. Lalu Juno sebagai pemimpin perjalanan mereka menyangkal hal itu dengan mengaku tidak pernah mempercayai buku karena kebanyakan isinya adalah omong kosong. Di sini mereka menemukan sesuatu kejanggalan. Jika diperhatikan,
gua itu terlalu kecil untuk keluar masuk badan manusia, maka dari itu rasanya tidak mungkin gua itu pernah didatangi oleh pengunjung lain. Setelah semua tim berusaha masuk melewati lubang itu, permasalahan pun dimulai karena tiba-tiba Sarah menjadi panik dikarenakan tersangkut di lubang sempit itu. Lalu Beth kembali ke lubang itu untuk menenangkan Sarah. Setelah itu dia menyadari bahwa tas berisi tali yang dibawanya masih tertinggal di ruangan sebelumnya, tetapi keadaan sudah tidak mungkin untuk kembali. Dikarenakan lorong itu sudah mau runtuh, akhirnya mereka pun bergegas menjauh dari lubang itu. Kemudian mereka saling memeriksa keadaan satu sama lain untuk memastikan tidak ada yang cedera. Jalan masuk mereka pun sudah tertutup rapat, mereka tidak punya pilihan lain, selain terus menelusuri gua itu. BK meminta Juno untuk melihat buku petunjuk, dikarenakan menurut buku petunjuk bahwa Gua Boreham memiliki 3 jalur keluar, tetapi Juno malah tidak membawa buku petunjuk itu. Pertengkaran pun terjadi, di sini akhirnya rahasia Juno terbongkar bahwa goa yang mereka jelajahi adalah goa baru yang belum memiliki nama, dan belum pernah dijamah oleh siapapun. Di saat semuanya sedang bertengkar, di sisi lain Sarah sedang memperhatikan sesuatu yang membuatnya penasaran, dan benar saja ia mendengar suara binatang buas atau seperti suara makhluk. Akhirnya pertengkaran pun ditutup, dengan keputusan yang Juno tawarkan, yaitu terus maju untuk menemukan jalan keluar, atau mati terjebak dalam gua itu selamanya. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka dihadapkan dengan sebuah jurang yang sangat dalam, dan tidak ada pilihan lain kecuali harus dilewatinya. Lalu BK memutuskan untuk menyeberang duluan dan memasang beberapa pengait tali, supaya mereka semua dapat melewati jurang itu. Namun saat memasangkan pengait, ia menemukan beberapa pengait tua yang sudah terpasang di langit-langit gua. Tentu hal ini menandakan bahwa ternyata sudah ada orang yang berkunjung ke gua ini sebelum mereka. Dengan susah payah satu persatu dari mereka mulai menyeberangi jurang itu hingga akhirnya giliran Juno. Di sini Juno mencium kalung yang dianggap suatu jimat keberuntungannya. Sambil menyeberang Juno mencabut pengait satu persatu yang sudah dipasang BK, itu semua tentu untuk keperluan perjalanan berikutnya. Namun tiba-tiba salah satu pengait yang dipasang BK terlepas dan membuat Juno terhempas. Beruntung teman-temannya masih memegang tali pengaman Juno, sekuat tenaga menahan kemudian menarik Juno naik ke atas hingga salah satu telapak tangan temannya harus robek akibat menahan tali. Sesampainya di atas ternyata pengait model lama yang sebelumnya dilihat oleh BK masih terkait di tali pengaman Juno. Mereka semua meyakini, jika sebelumnya sudah ada yang masuk ke gua ini, berarti mereka masih punya kesempatan untuk bisa keluar. Tetapi masalahnya menurut Juno benda pengait ini sudah berusia sekitar 100 tahun yang lalu, di zaman sekarang sudah tidak ada yang menggunakan pengait model seperti itu, dan jika memang ada yang sudah bisa keluar, gua ini sudah pasti sudah memiliki nama. Ekspedisi berlanjut, kali ini mereka menemukan sebuah prasasti berupa lukisan dinding dan terlihat sebuah gunung dengan 2 buah mulut gua, yang berarti gua ini memiliki pintu lain untuk jalan keluar. Kemudian mereka terus menelusuri beberapa lorong untuk mencari jalan keluar dan beberapa kali sempat menemukan jalan buntu. Kemudian Juno berhasil menemukan lubang yang dilalui udara. Dengan menggunakan pemantik api milik Holly, Holly melihat cahaya. Tanpa berpikir panjang Holly langsung menuju ke arah cahaya itu yang awalnya dikira berasal dari matahari. Namun ternyata itu adalah cahaya dari zat fosfor pada bebatuan gua. Akhirnya Holly jatuh ke sebuah lubang yang menyebabkan tulang kakinya patah hingga terlepas keluar. Seluruh tim pun turun ke lubang itu dan mencoba merawat kaki Holly. Sarah yang masih memiliki rasa penasarannya, tetap mencoba menyelidiki gua itu dan ternyata benar juga ia sekilas melihat sesosok makhluk yang mengerikan. Tidak ada yang dilakukan makhluk itu, kecuali pergi meninggalkan Sarah. Bersamaan dengan kepergian makhluk itu, Sarah juga dikagetkan dengan kedatangan Juno. Dengan begitu Sarah pun langsung menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi Juno malah mengira bahwa Sarah hanyalah berhalusinasi dikarenakan mereka sudah terlalu lama berada di tempat gelap. Kemudian BK menghentikan perdebatan mereka dan perjalanan pun berlanjut hingga mereka sampai di sebuah tempat yang agak luas. BK menggunakan kamera inframerah milik Holly untuk melihat keadaan sekitar ruangan itu. Di sini BK dikagetkan dengan melihat ratusan tulang-tulang hewan yang seharusnya tidak mungkin ada di situ. Kemudian Juno menggunakan api untuk mengetahui arah udara, siapa tahu ada pintu keluar di sekitar itu. Namun usaha Juno ternyata tidak menemukan hasil. Tentu saja hal ini membuat mereka panik, terutama Sarah yang terus-menerus minta tolong karena meyakini di dalam gua ada makhluk lain yang menghuni gua ini. Di sisi lain BK juga sedang menelusuri kegelapan gua, dengan kamera inframerahnya. Dan tiba-tiba di depan matanya nampak sosok makhluk yang sangat mengerikan, yang mungkin sejak tadi berada di situ sedang memperhatikan mereka. Lalu mereka mencoba menyalakan kembang api yang tersisa dan mereka kaget sebab melihat makhluk itu ternyata sangat banyak.
Kemudian mereka memutuskan untuk melarikan diri ke ruangan lain sambil mematikan kembang apinya untuk bertujuan bersembunyi dalam gelap. Tetapi di ruangan itu ternyata sudah ada makhluk yang sudah menunggu mereka. Makhluk itu pun langsung menyerang Holly hingga tewas dan menyeret mayatnya ke sebuah ruangan lain. Juno berusaha menghalangi makhluk itu hingga terjadi perkelahian. Pertarungan pun berlangsung sangat menegangkan. Juno segera mengambil mayat Holly, tetapi makhluk itu memanggil teman-temannya untuk menyerang Juno. Tentu saja Juno sangat geram dengan kematian temannya itu. Tidak lama kemudian segerombolan makhluk-makhluk itu menyerang Juno dan merebut mayat Holly. Tanpa disadari dalam kegelapan Beth kena hantaman Juno saat mendekati hingga sekarat. Dalam keadaan panik dan marah, Juno terus melawan serangan makhluk-makhluk yang mengerikan itu. Kemudian Juno lari dari serangan makhluk-makhluk itu sambil meninggalkan Beth yang sedang sekarat. Di ruangan lain Sarah baru saja tersadar ternyata saat melarikan diri tadi dia terpeleset dan pingsan. Lalu dia menggunakan kamera inframerah yang tadi digunakan Holly, kemudian dia memutar video yang sudah direkamnya. Ternyata di situ terdapat banyak sekali tulang-tulang hewan dan manusia yang memenuhi ruangan itu. Sarah berpendapat bahwa ruangan itu adalah ruangan tempat mereka memakan buruannya. Kemudian Sarah melanjutkan langkahnya ke arah lain dan di saat Sarah belum pulih dari rasa kagetnya, tiba-tiba Sarah melihat makhluk itu menjatuhkan mayat Holly. Yang tadi dibawanya kemudian sekumpulan makhluk itu mencabik dan menggerogoti dan memakan mayat Holly. Tentu saja Sarah panik melihat kejadian secara langsung itu. Makhluk itu memakan mayat Holly yang masih segar. Setelah para makhluk itu melahap mayat Holly dan meninggalkan ruang itu, Sarah mendekati mayat Holly yang hanya menyisakan tulangnya saja. Kemudian Sarah mengambil semua perlengkapan penting di ruang itu, kemudian membuat obor sebagai alat penerangan. Di tempat lain Becca dan Sam diserang makhluk yang dari tadi mengikuti mereka. Becca berusaha melawan tetapi rupanya Becca tidaklah sekuat Juno, hingga Becca kewalahan dan hampir tewas namun Juno segera datang tepat waktu. Di sisi lain Sam mencoba menjelaskan tentang makhluk itu, bahwa makhluk itu sama seperti manusia namun telah berevolusi dengan kehidupan di tempat gelap dan mereka hanya menggunakan indera pendengaran untuk berkomunikasi atau berburu mangsa. Kemudian Juno menanggapi, mereka juga karnivora yang sudah pasti melakukan perburuan di luar, terbukti banyak tulang rusa di dalam gua, itu berarti mereka membawanya melalui pintu keluar yang tidak jauh dari sini. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari lubang gua tersebut. Kembali ke Sarah. Kali ini ia sedang mencari teman-temannya yang dari tadi terpisah dengannya. Dan akhirnya dia bertemu dengan Beth yang ternyata masih bertahan hidup dalam menjalani sakaratul maut. Di sini Beth menjelaskan bahwa Juno yang melakukan ini kepadanya, kemudian memperingatkan Sarah untuk tidak mempercayai Juno dan supaya lebih berhati-hati terhadap Juno. Awalnya Sarah tidak mempercayai Beth sebelum dia memperlihatkan kalung kesayangan Juno, sambil mengatakan bahwa kalung itu adalah pemberian Juno dari Paul. Mendengar itu Sarah sangat kecewa kepada Juno, sebab ia telah mengkhianatinya. Di sini mereka mendengar makhluk-makhluk itu yang sedang mendekat, kemudian Beth meminta Sarah untuk mengakhiri hidupnya. Sarah menolaknya, tapi karena alasan makhluk yang semakin dekat akhirnya Sarah memenuhi permintaan Beth dan langsung menusuk tepat di bagian jantungnya hingga nyawa terlepas dari badannya. Kemudian Sarah diserang makhluk penghuni gua itu, makhluk itu terlihat lebih kecil dari yang lainnya, jadi tidak begitu sulit bagi Sarah untuk membunuhnya. Tapi setelah kematian makhluk itu ada makhluk lainnya datang menyerang secara beringas setelah mengetahui ada yang mati di antara makhluk itu, dan ternyata yang mati itu adalah anak dari makhluk tersebut. Sarah pun berlari dan terus dikejar sampai akhirnya Sarah tercebur di sebuah kubangan yang penuh lumpur bercampur kotoran dan bangkai. Di sana juga terdapat tulang belulang yang berbau busuk tidak karuan, lalu makhluk itu terus mengejar sampai mencebur ke kubangan tersebut. Akhir pertarungan terjadi hingga Sarah menemukan tulang tajam dari kerangka dan kemudian menusuk mata makhluk itu hingga ia meraung dan mati saat itu juga. Kemudian makhluk lainnya muncul, tapi kali ini Sarah tidak melawan secara langsung melainkan mengintai dan menyerangnya dari belakang menggunakan tulang hingga makhluk itu juga mati seketika. Di sini Sarah merasa sangat lelah, perasaan marah sedih bercampur menjadi satu hingga Sarah berteriak untuk mengekspresikan perasaan tersebut sambil terus menangis. Rupanya teriakan itu terdengar oleh Juno dan Becca, lalu mereka berusaha untuk mencarinya. Di sisi lain Sam yang terpisah dari Becca dan Juno, ia menemukan jurang yang mengharuskannya untuk dilaluinya, tetapi Juno dan Becca berhasil menyusul Sam dan menyarankan untuk kembali. Namun tiba-tiba makhluk-makhluk itu muncul dan menyerang leher Sam hingga terkoyak. Sam terus melakukan perlawanan. Di tengah penderitaan cakaran di lehernya, Sam masih bisa menghujam makhluk itu hingga jatuh ke dasar jurang. Namun sayang Beth harus tewas di sini oleh terkaman makhluk itu dan dimakan hidup-hidup. Kemudian Juno yang sudah tidak punya pilihan dari serangan makhluk itu,
akhirnya harus melompat ke sungai yang berada di dasar jurang itu. Dan ternyata di bawah juga sudah menunggu sosok makhluk yang siap menyantapnya, tapi beruntung Juno masih bisa menumbangkan dengan hantaman kerasnya hingga mati seketika. Selanjutnya Juno berusaha untuk naik dan setelah sampai di tepian jurang secara kebetulan Juno bertemu dengan Sarah. Di sini Sarah menanyakan tentang Beth dan BK. Di sini Juno berbohong bahwa dirinya telah melihat kematian Beth. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk mencari jalan keluar, tetapi mereka tidak bisa melanjutkannya sebab di depan makhluk-makhluk itu sedang berkumpul dan langsung menyerang Sarah dan Juno. Pertarungan menegangkan kembali terjadi di sini, dua orang wanita pemberani melawan serbuan bengis makhluk-makhluk tersebut. Akhirnya mereka bisa membuat makhluk-makhluk itu kewalahan hingga mundur menjauhi. Selanjutnya Sarah dan Juno saling bertatapan seperti ada sesuatu masalah yang belum tuntas dibicarakan. Kemudian dengan raut wajah yang marah, Sarah pun memperlihatkan kalung kesayangan Juno. Juno hanya bisa diam setelah Sarah mengetahui perselingkuhan dirinya dengan suami Sarah. Di tengah masalah Sarah dan Juno tiba-tiba ada suara gemuruh teriakan makhluk-makhluk itu mau menyerang mereka. Dan di saat Juno sedang lengah, tiba-tiba Sarah mengayunkan kapak es ke kaki Juno hingga ia terkapar. Kemudian Sarah meninggalkan Juno, seperti Juno meninggalkan Beth waktu itu. Tidak lama gerombolan makhluk datang menyerbu Juno. Dari kejauhan Sarah lega mendengar teriakan Juno, itu berarti aksi balas dendamnya sudah terbalaskan. Namun di saat Sarah sedang lari menjauhi mereka, tiba-tiba Sarah terpeleset dan jatuh ke jurang. Tidak lama kemudian, dari kegelapan gua, Sarah melihat seberkas cahaya dari mulut gua menyinari ruangan itu. Sarah bergegas menuju arah cahaya tersebut, dan Sarah pun berhasil menemukan pintu keluar. Sarah lega, Sarah bangga bisa terbebas dari pengapnya udara dan ratusan monster-monster kematian. Kemudian Sarah bergegas menuju pintu keluar dan lari langsung menuju mobilnya. Sarah langsung menancap gas meninggalkan tempat itu jauh-jauh. Dan di saat sudah merasa cukup jauh, Sarah menghentikan mobilnya dan menangis sejadi-jadinya. Ia sangat menyesali kejadian yang dialaminya dan ia juga ingat akan semua temannya yang sudah tewas. Ia juga teringat pada Juno, ia merasa bersalah telah melukai kaki Juno di tengah serangan monster mematikan itu. Namun di tengah penyesalannya, tiba-tiba ia menjerit dikagetkan dengan munculnya bayangan Juno di mobil Sarah. Dan di saat Sarah merasa kaget dengan semua itu, ada suara teriakan keras makhluk penghuni gua, yang membangunkan Sarah dari mimpinya, akibat pingsan saat terpeleset tadi. Ternyata semua kejadian itu, dari mulai Sarah menemukan mulut gua hingga keluar hanyalah sebuah mimpi belaka. Padahal kejadian yang sebenarnya, Sarah masih terjebak dalam jurang, yang berada di dalam gua tersebut. Sadar dengan dirinya saat ini, Sarah menangis dan berhalusinasi bertemu dengan anaknya yaitu Jessica. Sarah tersenyum dan pasrah dengan semua apa yang telah terjadi. Ia meyakini jikapun ia mati saat ini, ia pasti akan dijemput oleh anaknya, yang sudah meninggal akibat kecelakaan waktu itu. Sampai di sini alur cerita film The Descent 2005. Terima kasih sudah menonton, semoga saja bisa menghibur kalian semua. Jika suka video ini jangan lupa meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like dan share ke teman atau sanak saudaramu, itu supaya kalian mendapat notifikasi konten menarik lainnya dari channel ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe ke channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.